Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini di awal semester ini kita akan membahas satu topik, yaitu berkaitan dengan trigonometri. Nah, trigonometri ini sebenarnya diilhami dari perbandingan satu sisi dari segitiga siku-siku. Tapi sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, kita bahas dulu mengenai sudut, karena trigonometri ini nanti tidak lepas dari yang namanya sudut. Nah, bagaimana sudut itu bisa diukur? Nah, mari coba kita perhatikan gambar koordinat kartesius di sini. Nah, perhatikan di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang vertikal. Nah, perpotongannya pada titik yaitu 0,0. Nah, katakanlah di sini ada satu sisi ya. Maka cara mengukur sudut itu diukur dari sumbu X positif berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Katakanlah ini 60, berarti ukuran sudut. Misalkan ini saya beri AUB, berarti sudut AUB itu sama dengan 60 derajat. Seperti itu. Nah, bagaimana jika sudut itu ada di sini? Itu. Katakanlah di sini 50 derajat. Nah, ada dua pilihan untuk menyatakan sudut AOC ya. Pertama, jika kita ukur searah jarum jam. Jika kita menggunakan searah jarum jam, maka sudutnya tidak lagi positif, melainkan jadi negatif karena arahnya berubah. Berarti besaran sudut AOC adalah 50 derajat. Nah, jika kita menggunakan konsep sebelumnya, yaitu mengukur berlawanan arah jarum jam, maka di sini kita hitung dulu ya, karena di sini 50, berarti di sini otomatis 40, sehingga besar sudut AOC nah sekian. Berarti untuk sampai sini itu berarti 90, kemudian sampai sini tambah 90 lagi 180, sampai sini tambah 90 lagi 270, kemudian terakhir kita tambah 40, berarti sama aja dengan 310 kalau pada sudut positif. Seperti itu. Jadi kesepakatannya seperti itu. Untuk sudut yang berlawanan arah jarum jam, sudutnya akan dinilai positif. Jika searah jarum jam, akan bernilai negatif dari acuan sumbu X positif. Nah, kemudian sudut diukur dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan derajat ya. Ini yang sudah kita pernah lakukan baik itu di SD maupun di SMP. Yang kedua adalah dengan menggunakan radian ya. Gitu. Baik, kita coba pahami dulu. Dalam satu lingkaran penuh ini, sudut pada lingkaran ini 360 derajat untuk satu lingkaran penuh. Makanya pada busur, kalau kalian punya busur derajat, nah busur derajat itu setengah lingkaran, nah sudutnya 180. Berarti kalau dua kali setengah lingkaran ya berarti 2 kali 180 atau 360 derajat. Nah, sekarang untuk satuan radian. Satu putaran radian itu satu putaran lingkaran itu kalau dalam radian itu setara dengan 2 pi radian. 2 pi radian. Nah, pi itu biasanya didekati atau
dikira-kira nilainya sekitar 3,14, padahal nilai itu yang paling mendekati karena nilai pi sebenarnya 3,14 sekian ya. Sekiannya itu ya kita nggak bisa ngukur, nggak ada selesainya gitu. Makanya cukup didekati dengan 3,14, tapi nilai sebenarnya bukan 3,14 ya. 3,14 itu hanya nilai pendekatan saja. Nah, sekarang hubungan antara keduanya ya. Kalau pada derajat tadi satu putaran lingkaran atau satu lingkaran penuh itu 360 derajat, ini pada derajat ya. Nah, kalau pada satuan radian itu 2pi. Artinya apa? Artinya 360 derajat itu setara dengan 2pi. Nah, kalau pada masing-masing ruas ini kita bagi dengan 2, maka pada ruas kiri 180 derajat, ruas kanan pi ya. Karena 2pi dibagi 2 jadi pi. Sehingga 180 derajat ini setara dengan pi radian. Nah, dengan demikian kalau kita mencari bentuk kesetaraan dari 1 derajat dalam radian, ya 1 derajat itu sama dengan pi dibagi 180 radian. Ini untuk 1 derajat. Nah, bagaimana dengan 1 radian? Nah, 1 radian ya sama, kebalikannya saja. 1 radian itu sama dengan 180 dibagi pi derajat. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba beberapa contoh ya. Contoh yang pertama 60 derajat. Nah, 60 derajat ini akan kita ubah ke dalam bentuk radian. Berarti 60 derajat tadi, 1 derajat tadi sama aja dengan pi dibagi 180 derajat. Nah, ini tinggal kita sederhanakan aja, 0 sama 0 kita coret di sini. Berarti tinggal 6/18 pi. Nah, 6/18 pi ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 6. 6 bagi 6 1, 18 bagi 6 3. Jadi 1/3 pi radian, atau bisa kita tulis pi per 3 radian. Gitu, ini ya jawabannya. Sekarang bagaimana mengubah negatif 45 derajat ya. Negatif 45 derajat berarti ini ya sama ya. Negatif 45 derajat hanya ada negatifnya saja, negatif 45 derajat dikali pi per 180 radian. Berarti sama aja 45 per 180, ini min ya, pi. Nah, ini tinggal kita sederhanakan aja. Karena 180 ini kelipatan kelipatan 45, maka bisa kita bagi dengan 45. Ini 1, ini 4. Berarti negatif 45 sama dengan negatif pi per 4 radian. Begitu. Itu cara mengubah dari derajat ke radian. Sekarang kita coba dari ini, dari radian ke derajat. Nah, kalau dari radian ke derajat, jadi 3 pi per 2 dikali 180 bagi pi ya. Jadi 1 radian itu kan 180 per pi. Nah, ini sebenarnya pi-nya kan tinggal coret ya. Gitu. Atau kalau kita mau potong saja, karena tadi pi radian itu secara dengan 180 ya, berarti kita bisa langsung tulis saja 3 per 2 kali 180 derajat. Nah, ini kita bagi dulu, 180 bagi 2 90 derajat kali 3 berarti 270 derajat. Gitu. Sama. Sekarang gimana kalau untuk min 7 pi per 3? Nah, sama ini. Min 7 per 3 pi ini sama dengan
min 7/3 kali 180 derajat. Nah, 180 derajat bagi 3 berarti 60 derajat. Nah, min 7 kali 60 berarti min 420 derajat. Nah, oke, saya kira contoh 1 sampai contoh 4 sudah mewakili. Nah, sekarang saatnya kalian bisa mencoba latihan yang ada di sini. Terima kasih.